Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Arif dari kelompok 7 Prodi Ekonomi Syariah FEB UNED. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai wakaf. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian wakaf. Secara bahasa berarti menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar lantaran manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya kekal. Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakifnya telah meninggal dunia. Materi kedua yaitu sejarah wakaf. Sejarah wakaf pada saat pra-Islam. Praktek wakaf sebenarnya sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah, rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri, seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Dan wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul haji. Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, wakaf pada masa Rasulullah. Wakaf sebenarnya dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Dan Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barkoh, dan kebun lainnya. Dan wakaf pada masa sahabat. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Biraha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik bin Umar, Yubair bin Anwam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Dan selanjutnya wakaf masa dinasti Islam. Praktek wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Dan pada dinasti Umayyah ini ada sesosok yang mendirikan lembaga wakaf di Basrah, dan sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik, hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sad al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga zakat. Dan pada dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup mengembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara, Baitul Mal. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara adalah Raja Nuruddin As-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Isrun.
dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh. Dan saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis wakaf. Yang pertama, berdasarkan peruntukan. Berdasarkan peruntukan ini dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli, wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talha kepada kaum kerabatnya, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah akibat terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya. Dan yang kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan, ke masyarakat seperti kebaikan umum. Wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang wakaf. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dan tidak terbatas penggunaannya, mencakup segala aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli karena tidak terbatas pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya, dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Wakaf berdasarkan jenis harta. Wakaf berdasarkan jenis harta dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Yang pertama, benda tidak bergerak, seperti hak atas tanah, hak milik, stratel title, bangunan, bagian bangunan satuan rumah, dan tanaman dan benda yang berhubungan dengan tanah dan benda tidak bergerak lainnya. Yang kedua, yaitu benda bergerak selain uang, benda yang dapat berpindah, benda yang dapat bisa dihabiskan, seperti air dan bahan bakar minyak, benda bergerak karena sifatnya yang bisa diwakafkan, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya. Dan yang ketiga, yaitu benda bergerak berupa uang, seperti wakaf tunai dan cash wakaf. Jadi ini berupa uang atau modal. Yang ketiga, jenis wakaf berdasarkan waktu, terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'abbad dan mu'aqqad. Mu'abbad yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya, sedangkan mu'aqqad yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu berdasarkan penggunaan harta. Yang pertama mubasyir atau zati, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Yang kedua istitmari, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Selanjutnya, sasaran wakaf. Yang pertama, sasaran keagamaan. Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridho Allah dan berkesinambungan pahala, yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia. Misalnya, wakaf untuk tujuan pembangunan masjid. Yang kedua, semangat sosial. Sasaran ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, motivasi keluarga. Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di masa depan. Yang keempat, dorongan kondisional. Terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang akan menanggungnya, atau seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan wakaf,
pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Tujuan wakaf. Tujuan wakaf secara umum untuk kemaslahatan manusia, dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir, walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu, wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin, tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Dasar syariah sumber hukum wakaf ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas, karena wakaf termasuk infak fi sabilillah. Maka, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang infak fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 261 telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, As-Sunnah. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Kalbar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Syarat dan rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas orang yang mewakafkan hartanya yang disebut dengan wakif. Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun berada di luar wakaf, yaitu pihak yang diberi wakaf diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut dengan nazir. Yang kedua, barang atau harta yang diwakafkan, yang disebut dengan mauquf. Yang ketiga, peruntukan wakaf atau mauquf alaih. Dan yang keempat, sigat, yaitu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya, termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan. Selanjutnya, syarat pewakaf. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa atau balik. Dan yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan. Yang kedua, syarat mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang pertama, harta yang diwakafkan harus merupakan harta benda yang bernilai atau mutakawam. Mutakawam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat, dan memiliki nilai atau harga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa. Yang ketiga, milik pewakaf secara penuh. Yang keempat, harta tersebut bukan milik bersama dan terpisah. Yang kelima, syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf terkait harta wakaf. Syarat yang ditetapkan pewakaf dapat diterima asalkan tidak melanggar prinsip hukum syariah wakaf. Yang ketiga, syarat mauquf alaih. Dari segi klasifikasi, terdapat 2 macam orang yang menerima manfaat wakaf, yaitu tertentu atau muayyan dan tidak tertentu atau ghaira muayyan. Maksud dari tertentu adalah jika seorang atau sekumpulan orang tertentu saja yang menerima wakaf. Sedangkan yang tidak tertentu, manfaat wakaf diberikan secara tidak terperinci, seperti kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang keempat, syarat sah zigat. Sigat harus munajah, yaitu terjadi seketika atau selesai. Maksudnya ialah sigat menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sigat ijab diucapkan atau ditulis. Sigat harus singkat, tidak bertele-tele, jelas, dan tegas. Yang kedua,
sigat tidak diikuti syarat batil atau palsu. Maksudnya ialah syarat yang menodai dasar atau meniadakan hukum wakaf. Yang ketiga, sigat tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Tidak ada syarat yang mengikat yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf. Apabila dihasilkan keuntungan dan pendayagunaan harta wakaf, maka hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukan awal ketika perwakafan itu terjadi. Untuk selanjutnya adalah pengelola wakaf. Pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya pengelola wakaf dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sangat bergantung padanya. Meskipun demikian, tidak berarti pengelola wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan atau dititipkan kepadanya. Pengelola wakaf adalah salah satu unsur wakaf. Pengelola wakaf dapat dijalankan oleh perseorangan maupun lembaga, baik berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Yang selanjutnya ada hal-hal yang boleh dilakukan pengelola wakaf, yaitu sebagai berikut. Yang nomor 1, menyewakan harta wakaf. Pengelola wakaf berwenang untuk menyewakan wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Dengan memiliki penerimaan, maka pengelola wakaf dapat membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh pewakaf atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf seperti membangun, mengembangkan, atau memperbaiki kerusakannya. Yang kedua, menanami tanah wakaf. Pengelola wakaf boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan, tentunya dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahik. Yang ketiga, membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan. Pengelola wakaf berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti membangun rumah kediaman dan sebagainya. Jika keuntungan yang didapatkan dari hasil sewa bangunan lebih besar ketimbang jika digunakan untuk lahan pertanian. Yang nomor 4 ada mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik jika pengelola wakaf menghendakinya. Misalnya saja, jika harta wakaf itu berupa rumah, pengelola wakaf bisa saja mengubahnya menjadi bangunan apartemen atau pertokoan atau apa saja yang dia kehendaki. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam pengubahan tersebut adalah dia harus menjaga dan memperhatikan kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf. Dengan demikian, bisa dipadukan antara pelaksanaan syarat dari pewakaf dan tujuan dari wakaf. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pengelola wakaf. Yang nomor 1, tidak melakukan dominasi atas harta wakaf. Contohnya adalah pengelola wakaf merangkap sebagai penyewa harta misalnya. Pengelola wakaf juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang tidak diterima atau dilakukan kesaksiannya, baik orang tua, anak, atau istrinya, untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan. Yang nomor 2, tidak boleh berutang atas nama wakaf, baik melalui pinjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan harta wakaf secara kredit, di mana ia berjanji untuk membayar harganya setelah adanya keuntungan yang dihasilkan dari harta wakaf. Hal ini dilakukan untuk menghindari sita atas harta wakaf atau hasil yang didapatkan untuk dapat melunasi utangnya, sehingga harta wakaf menjadi hilang dan para mustahik tidak dapat mendapatkan keuntungan darinya. Yang ketiga, tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf atau dirinya atau kepada salah seorang dari mustahik, sebab tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf, di mana harta wakaf itu menjadi milik si penggadai ketika pengelola wakaf tidak mampu untuk menebusnya kembali. Selain itu, tindakan tersebut bisa menghilangkan manfaat dari harta wakaf itu sendiri. Yang nomor 4, tidak boleh mengizinkan
seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum. Apabila pengelola wakaf menempatkan seseorang di rumah wakaf tanpa bayaran, maka orang yang menempati rumah tersebut harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas, baik rumah dalam kondisi siap pakai maupun tidak. Yang kelima, tidak boleh meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf, sebab tindakannya itu termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis, yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik. Orang yang telah meminjam harta wakaf dan mengambil manfaat darinya harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal ini dianalogikan kepada hukum orang yang ditempatkan oleh pengelola wakaf di rumah wakaf tanpa bayaran. Terdapat catatan pula, pengelola wakaf tidak wajib mengganti atau memberikan ganti rugi apabila harta atau sumber wakaf rusak jika penyebabnya adalah kekuatan besar yang sulit untuk ditolak atau bencana yang tidak bisa dicegah, sementara dia tidak lalai dalam menjaga harta wakaf tersebut. Untuk selanjutnya ada akuntansi lembaga wakaf. Pada 22 Mei 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah mengesahkan DE-PSAK 112 akuntansi wakaf. DE-PSAK 112 diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Tujuan dari DE-PSAK 112 adalah untuk memberikan pengaturan mengenai pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazir dan wakif yang berbentuk organisasi dan berbadan hukum. Aset wakaf berupa aset yang tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman, dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan aset bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. DE-PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nazir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terrealisasi atau cash basis. Laporan keuangan nazir yang lengkap meliputi 1. Laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum dikeluarkannya DE-PSAK 112 ini, Indonesia telah memperlakukan akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia. Maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak atau sedekah dengan wakaf tidak akan berbeda jauh. Hal ini disebabkan untuk zakat, infak atau sedekah harus dilakukan percatatannya secara terpisah atas setiap dana yang diterima. Itu artinya bahwa untuk wakaf pun pencatatannya akan mirip dengan zakat dan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis penerimaan maupun pengeluaran dana program wakaf, termasuk juga pengelolaan serta pelaksanaan program wakaf. Selanjutnya ada permasalahan dalam praktik perwakafan. Yang pertama adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya, masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf maupun maksud disyariatkannya wakaf. Selain itu, masih cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian, peruntukannya pun masih menjadi sangat terbatas, seperti untuk masjid, mushola, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah, dan sejenisnya. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf benda bergerak selain benda tidak bergerak. Wakaf pun kurang mempertimbangkan kemampuan nazir untuk mengelola harta wakaf, sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan umat tidak optimal. Sementara itu, di masa lalu cukup banyak wakaf berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan. Untuk itu, kompetensi pengelola wakaf harus diperhatikan agar sasaran wakaf dapat tercapai optimal. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.